ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan satu karunia yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Kita dimudahkan Allah, kita diberi hidayatut taufiq untuk mudah melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu, lebih-lebih majelis ilmu yang berada di rumahnya Allah Ta'ala, di dalam masjid, itu memiliki keutamaan yang lebih. Tidak semua orang ikhwah dimudahkan Allah untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat yang mulia. Tidak semua orang dimudahkan Allah melangkahkan kakinya menuju kepada acara-acara yang mulia, kegiatan-kegiatan yang mulia, kegiatan-kegiatan ibadah dan amal saleh. Ketika seseorang dimudahkan Allah Ta'ala mendapatkan hidayatut taufiq untuk cinta kepada kebaikan, cinta kepada ibadah dan amal saleh, sungguh berarti orang tersebut mendapatkan satu karunia yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 dan 8. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian itu mencintai keimanan. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang menjadikan seorang hamba itu mencintai keimanan, dijadikan keimanan itu indah, dihiasi jadi indah di hati seorang hamba. Allah yang menjadikan seseorang itu wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Seseorang membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, seluruh perbuatan buruk. Ulaika humur rasyidun, itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Itu orang yang benar, ya kan? Orang yang lurus, yang benar hidupnya di dunia itu mencintai kebaikan, ibadah, amal saleh, membenci keburukan. Itu orang yang benar, orang yang lurus, mencintai kebaikan, amal saleh, ibadah, tidak suka kepada keburukan. Kalau sebaliknya berarti enggak lurus dia, salah dia. Senangnya perbuatan yang buruk, acara yang buruk, senangnya melangkah ke tempat-tempat yang di situ ada acara yang buruk. Kalau diajak acara yang bermanfaat, ibadah, amal soleh, tempat yang mulia, masjid misalnya, berat. Nah, ini berarti udah ada indikasi ini, lampunya udah nyala ini. Nit bahaya ini kalau sudah seperti ini. Udah bahaya. Kalau sukanya malah keburukan, nggak suka ibadah dan amal soleh.
fadlan minallahi wa ni'mah, semua itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Perhatikan ayat ini. Jadi termasuk nikmat dan karunia yang sangat besar ketika seseorang itu diberi hidayatut taufik oleh Allah, cinta kepada keimanan, cinta kepada ibadah, amal saleh, tidak suka kepada keburukan, kemaksiatan, kefasikan, kekufuran. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita ingatkan ikhwah, nikmat yang berupa hidayatut taufik, kita dijadikan Allah mudah dan suka melangkahkan kaki menuju kepada kebaikan, menuju ke tempat-tempat yang mulia. Ini satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Kita harus berusaha untuk istiqamah di atas jalan kebenaran tersebut. Naam. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Di pagi hari ini sedikit kita akan membahas perkara-perkara yang akan menjadikan jiwa dan hati kita itu menjadi jiwa dan hati yang bersih, ya kan? Karena ini perkara yang sangat penting. Manusia itu bukan hanya memiliki jasmani tok, akan tetapi juga memiliki rohani. Dari dua unsur, jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmaninya yang diperhatikan, dikasih gizi, dikasih nutrisi biar sehat, biar gak sakit. Kalau sakit langsung carikan obat, periksa ke dokter, ke rumah sakit, bahkan pakai diet, ya kan, ketat biar gak sakit. Dijaga dari perkara-perkara yang akan menjadikan tubuh fisik itu sakit. Dijaga pola makannya, pola tidurnya biar gak sakit, pola pikirnya katanya biar gak sakit, ya kan? Katanya yang bikin sakit tubuh itu pola makan, pola pikir, pola tidur. Kredit kokan pola, kan? Kokan pola jadi ini. Kalau tubuh dan fisik kita perhatikan sedemikian hingga bahkan dipoles, ya kan, biar indah tubuh ini. Dan demikian, biar glowing katanya. Dibawa ke salon, ya kan, dikasih nutrisi gizi sampai bengkoang sing kudune dipangan temploke rai, ya kan, untuk memperindah fisik. Terkadang orang lupa memperhatikan rohaninya, padahal itu yang paling pokok. Rajanya tubuh itu hati dan nurani jiwa manusia, itu rajanya, kan demikian. Kadang lupa memperhatikannya. Seharusnya masalah rohani, masalah jiwa, masalah hati ini jauh harus lebih diperhatikan. Karena kalau orang itu cuman rusak fisiknya maksimal mati, tapi kalau rusak rohaninya, rusak jiwanya, hatinya, waliyadzubillah, nanti pak sengsaranya dibawa sampai ke akhirat. Sengsaranya dibawa sampai ke akhirat. Antum lihat surah Asy-Syams ayat 9 itu, Asy-Syams ayat 9, antum sudah hafal ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang zakkaha, membersihkan, mensucikan jiwanya, dan akan merugi celaka sengsara orang yang mengotori jiwanya, ya kan? Orang yang mensucikan, membersihkan jiwa dan hatinya, dia akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan at-tazkiyah, membersihkan jiwa dan hati, maknanya at-tazawwud minal khairi wa ta'ah wal hirsu ala tathhiri nafsi min kulli su'. Berbekal dengan kebaikan dan ketaatan, semangat membersihkan jiwa dari seluruh keburukan. Itu mana tasfiyatun nafas, ya kan? Akan beruntung seseorang jika dia membersihkan jiwanya, hatinya. Dengan apa jiwa itu bersih? Dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan membersihkan jiwa tersebut dari seluruh kotoran, seluruh keburukan, seluruh penyakit-penyakit hati dan jiwa. Pokoknya yang jelek-jelek jangan nempel di hati, jangan nempel di jiwa.
iri, dengki, hasad, dendam, ya kan, bakhil, tidak penyabar, buruk sangka, tipu daya, ya kan, rencana jahat dan seterusnya. Itu termasuk kotoran, termasuk penyakit hati, dibuang, ya kan. Juga secara umum kemaksiatan, seluruh kemaksiatan itu akan mengotori jiwa dan hati manusia. Semakin seorang itu berbuat maksiat, maksiatnya semakin besar, berarti hatinya semakin sakit, jiwanya semakin kotor. Dan sungguh beruntung orang yang dia betul-betul membersihkan jiwanya, dibersihkan jiwanya dari seluruh dosa dan maasi dan maksiat. Ayat yang lainnya, ayat ini terkenal, surah Asy-Syu'ara ayat 89, ya kan, 88, 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di satu hari nanti, yaitu di akhirat, tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, enggak manfaat lagi. Nah, orang itu, manusia itu Pak Bu, bersenang-senang dengan hartanya ya ketika di dunia ini. Punya harta banyak, ya seneng kan, ya kan, Masya Allah, duitnya banyak, beli apa-apa keturutan, pengen apa-apa keturutan. Orang kalau duitnya banyak di masyarakat juga dihormati, iya enggak? Antum hidup di masyarakat atau di hutan? Di masyarakat kan? Di masyarakat kalau duitnya banyak dihormati kan? Ngomongnya di rumah ini sugih. Ini orang duwe usul we, agar usul we diloke. Ora usah usul menengodul, mangan-mangan. Ya, seperti itu. Di dunia harta Masya Allah luar biasa manfaatnya, faedahnya, tapi nanti di akhirat tidak akan berfaedah. Demikian juga anak di dunia Masya Allah, antum anaknya ada yang jadi pejabat ini, kaya raya, jadi pegawai ini di dunia, manfaatnya besar, tapi di akhirat nggak bermanfaat. Melainkan harta dan anak, yaitu di dunia ini dijadikan wasilah, sarana untuk ibadah. Hartanya digunakan fisabilillah, anaknya ditarbiyah untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, itu tetap akan bermanfaat. Kalau sekedar harta dan anak, itu nggak akan berfaedah nanti di akhirat. Di akhirat sudah nggak ada pakai duit-duitan, ya kan? Nggak ada nanti duit, nggak wis rapayu nih akhirat, nggak kepake. Di sana jabatan, ya kan, uang, kekayaan udah nggak berfaedah. Di satu hari ketika harta dan anak-anak nggak berfaedah, nggak bisa menyelamatkan manusia dari azab siksanya Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat, yang salim. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surah Asy-Syu'ara ayat 89 ini, beliau menukilkan beberapa ucapan para ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Imam Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin menafsirkan qalbun salim adalah ayya'lama anna Allah haqqun wa anna sa'ata atiyatun la raiba fih wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Hati yang sehat itu maknanya hati yang mengetahui bahwa Allah itu betul-betul Tuhan semesta alam yang berhak diibadahi. Hati yang mengetahui bahwa hari kiamat pasti terjadi, tidak bisa tidak, dan akhirat itu betul-betul ada, dan bahwa Allah betul-betul akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati dari kuburnya. Ini hati yang sehat, keimanannya betul, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Dia yakin akhirat itu ada, dengan tanpa keraguan. Dia meyakini Allah betul-betul nanti akan menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Betul-betul hatinya meyakini tanpa ragu Allah lah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah lah satu-satunya zat yang pantas diibadahi. Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, menafsirkan qalbun salim maknanya hati yang hayyun yashhadu an la ilaha illallah, hati yang hidup, bukan hati yang mati, hati yang dia betul-betul menyaksikan, meyakini tentang keesaan Allah, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas ini, qalbun salim, hati yang salim maknanya hati yang selamat dari kesyirikan, dosa yang terbesar, bersih dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan.
Imam Sa'id bin Musayyib menafsirkan hati yang sehat, yang salim, maknanya hatinya orang mukmin yang bersih dari seluruh noda kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, dosa-dosa. Bukan hatinya orang kafir. Kalau hatinya orang kafir itu bukan hati yang sehat, tapi hati yang sakit. Antum lihat di surah Al-Baqarah 10 itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iya kan? Hatinya orang kafir itu hati yang penyakitan. Di hatinya ada sakit, penyakit, lalu bertambah lagi, ditambah sakit oleh Allah Ta'ala, karena hatinya penuh dengan kotoran-kotoran jiwa. Demikian. Di sana ada kekufuran, di sana ada kesyirikan, di sana ada kebid'ahan, di sana ada dosa-dosa besar, sehingga jiwanya, hatinya menjadi kotor. Dan orang yang selamat dari azab siksanya Allah Subhanahu wa taala adalah nanti orang yang menghadap Allah Ta'ala dengan membawa jiwa, hati yang bersih dari seluruh noda, kotoran, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Dan para ulama yang lainnya, ahli tafsir yang lainnya menafsirkan yang sama, semakna dengan itu, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya dan ulama yang lainnya. Maknanya hati yang bersih dari noda kemaksiatan atau penyakit-penyakit hati. Jadi sekali lagi ikhwah, kita memperhatikan tentang bersihnya jiwa kita, sehatnya hati kita, itu merupakan satu perkara yang amat sangat penting, yang betul-betul harus kita perhatikan. Karena seseorang akan selamat dari azab, dari siksanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Nah, langsung perkara-perkara yang perlu kita perhatikan agar jiwa kita, hati kita menjadi jiwa yang bersih. Perkara pertama yang akan menjadikan jiwa itu menjadi bersih, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kotoran jiwa yang paling kotor, penyakit jiwa yang paling kronis adalah penyakit kesyirikan. Yang akan mengotori jiwa manusia adalah kemaksiatan, adalah penyakit-penyakit hati, kotoran hati. Padahal kemaksiatan, dosa yang paling besar, kotoran hati yang paling kotor, yang paling menjijikkan, ya kan, adalah kesyirikan. Ketika seseorang ingin memiliki jiwa yang bersih, memiliki hati yang bersih, hendaklah dia bersihkan hatinya dari kesyirikan. Hendaklah hatinya betul-betul mentauhidkan Allah, seperti ucapan para salaf yang kita baca. Apa itu makna qalbun salim? Hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Ta'ala, itu orang-orang yang hatinya sangat kotor. Karena ada kotoran yang paling kotor dalam jiwanya, penyakit yang paling berat dalam jiwanya. Penyakit itu kan banyak, ya kan, bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah sekali. Ada penyakit pilek, ada penyakit gatal, ada penyakit jantung. Yang paling berat penyakit apa, Pak? Jantung kan? Demikian juga kemaksiatan. Yang paling berat, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu kesyirikan. Maka itu kotoran yang paling kotor. Kotoran pun bertingkat-tingkat. Terkeciti, ya kan? Seperti debu, naik ke atasnya, ada agak kotor lagi, naik ke atasnya, ya kan? Sangat kotor. Nek trek lencung, nek trek tong sapi, ya kan? Kesyirikan kotoran yang paling kotor. Kesyirikan kotoran yang paling kotor. Maka orang yang melakukan kesyirikan disebut Allah orang yang tidak menunaikan kesucian, tidak menunaikan zakat mensucikan diri. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 6-7, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Sungguh celaka orang musyrik yang mereka tidak menunaikan zakat. Zakat di sini bukan bayar zakat mal atau zakat fitrah, bukan.
Ayat ini maksudnya mereka orang musyrik disebut Allah tidak menunaikan zakat, maknanya mereka tidak membersihkan jiwa dengan mentauhidkan Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, makna ayat ini orang musyrik itu tidak mentauhidkan Allah, tidak mengisi jiwanya, hatinya dengan keimanan, dengan tauhidullah, justru mengotori jiwanya dengan kesyirikan. Maka hatinya kotor, dikatakan la yu'tuna zakat, mereka tidak membayar, tidak menunaikan zakat yang maknanya mensucikan jiwanya dari kotoran syirik tersebut. Sekali lagi, kesyirikan ini merupakan kotoran yang paling kotor, dosa yang paling dosa, kemaksiatan yang paling maksiat, kejahatan yang paling jahat. Ayatnya sudah antum sering dengar banyak sekali dalam Al-Quran, sampai Allah menerangkan banyak dalam ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bahayanya dosa syirik, besarnya dosa syirik. Ayat yang terkenal itu surah Az-Zumar ayat 65 itu, Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan akan hilang seluruh amal perbuatanmu dan sungguh-sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi, masuk neraka. Bayangkan, ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana jihadnya, bagaimana puasanya. Tapi Allah ingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, akan hapus seluruh amalan. Nah, ini peringatan dari Allah untuk umatnya Rasulullah SAW. Antum lihat seperti itu ibadahnya Rasulnya Allah, orang yang paling mulia, tetap diingatkan Allah jangan syirik. Kalau syirik nggak berguna seluruh amal solehmu. Apalagi orang yang di bawahnya Rasulullah SAW, kalau sampai melakukan kesyirikan, hilang seluruh amal solehnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, semuanya hapus. Inilah kesyirikan. Maka kesyirikan itu kotoran yang paling kotor yang akan mengotori jiwa dan hati manusia, dan dosa yang tidak akan diampuni Allah kalau sampai dia mati belum bertaubat dari dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang Allah kehendaki. Maknanya ketika seseorang sampai mati belum bertaubat dari dosa kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dia dan dia diharamkan masuk surga. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga bagi dia, tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan ayat yang menerangkan tentang kesyirikan banyak dalam ayat Al-Quran. Faedahnya apa ikhwah? Betul-betul kita itu harus menjauhi kesyirikan. Betul-betul kita harus belajar mengenal apa itu kesyirikan agar kita bisa meninggalkannya, selamat dari kesyirikan. Kalau kita nggak mau belajar tentang jenis-jenis kesyirikan, maka dikhawatirkan kita akan terjatuh dalam kesyirikan. Kata penyair, a'rifu syarra la li syarri walakinni tawaqqihi faman la ya'rifu syarra yaqafi. Aku kenali keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan, bukan. Aku kenali keburukan dalam rangka untuk menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam keburukan tersebut. Siapa yang tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Kalau kita nggak mau belajar apa itu bentuk-bentuk kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, jangan-jangan kita terjatuh dalam kesyirikan. Maka sekali lagi sering kita ingatkan, kita harus belajar tauhid lawannya syirik kita pelajari agar kita selamat dari kesyirikan, karena ini dosa yang paling besar, kotoran yang paling kotor. Berapa banyak
orang yang terjatuh dalam melakukan kesyirikan yang mereka tidak mengetahui kalau itu kesyirikan, atau mereka menganggap itu cuman biasa. Ini kan adat, ini kan budaya leluhur, ini kan apa istilah kearifan lokal. Budayanya apa? Ngasih korban kepada jin. Nah, ngasih korban kepada selain Allah Ta'ala, sembelihkan kambing kurang gede belah ke kebu, iya kan? Untuk siapa itu korban? Untuk selain Allah, untuk jin yang nunggu laut, untuk jin yang nunggu danau, untuk jin yang nunggu tanggulnya jebol, iki sing nunggu nesu, njaluk upah wedhus kendit. Engko nek jebolnya kurang gede belah kebu, kurang gede belah gajah mungkin. Waliyadzubillah. Jelas, padahal jelas berkorban untuk selain Allah itu kesyirikan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah, berkorbanlah hanya untuk Allah. Jelas ayatnya. Surat paling pendek cah cilik hafal. Fasholli li rabbika wanhar. Itu berarti salatnya, salatlah kamu untuk Allah. Kalau salat hanya untuk Allah, demikian juga berkorban itu hanya untuk Allah. Dan demikian, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Al-An'am 162. Hanya untuk Allah sembelihanku, pengorbananku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita berkorban menyembelih sesuatu untuk selain Allah, untuk jin, untuk raja, untuk malaikat sekalian pun enggak boleh. Dalam kitab tauhid itu, antum ingat kisah itu. Ada orang masuk neraka karena berkorban seekor lalat untuk berhala, iya kan? Mengorbankan seekor lalat kecil untuk berhala, dia masuk nerakanya Allah Ta'ala. Bagaimana lagi berkorban dengan kambing, berkorban dengan kebu, berkorban dengan, ya kan, untuk selain Allah. Ini perkara yang sangat penting, ikhwah. Karena kotoran hati, jiwa yang paling kotor adalah kesyirikan. Maka ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqah Najiyah, Syekh Jamil Zainu dalam kitab Minhaj Al-Firqah Najiyah, dibahas juga kan dalam pengajian kita ini oleh Ustaz Andri. Antum lihat di sana di awal-awal pembahasan, ya kan, bahwa Al-Firqah Najiyah memiliki kriteria khusus, yaitu apa? Mereka mengutamakan mempelajari tauhid dan mendakwahkan tauhid. Itu jadi prioritas utama, kan? Mendakwahkan tauhid, menerangkan kesyirikan kepada umat. Karena itulah dakwanya para anbiya war rusul. Dan demikian. Kalau dakwah itu tanpa menerangkan tauhid dan syirik, itu bukan dakwah yang sebenarnya. Karena dakwahnya para nabi dan rasul itu menjelaskan kesyirikan, mengajak manusia meninggalkan kesyirikan. Memang risikonya berat, akan banyak orang yang memusuhi. Lihat Nabi 40 tahun di Mekah, nggak ada orang yang jelek-jelekin Nabi, nggak ada. Bahkan Nabi dijuluki, dikasih gelar Al-Amin, orang yang betul-betul jujur, amanah. Ketika umur 40 tahun Nabi dapat wahyu Al-Quran. Padahal di Mekah ketika itu banyak sekali patung berhala yang diibadahi. Lalu Nabi mendakwahkan tauhid, qulu la ilaha illallah tuflihun. Orang-orang Mekah Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, maknanya mengajak mereka meninggalkan patung-patung itu, kalian akan beruntung. Lihat apa yang terjadi, reaksi mereka. Mereka langsung balik 180 derajat memusuhi Nabi. Yang tadinya Nabi digelari Al-Amin, sekarang balik Al-Kadzab. Muhammad itu pendusta, tukang sihir, dukun, sahir, kahin, majnun, gila itu Muhammad. Aja'alal alihata ilahu wahida, kata mereka, inna hadza la syai'un ajab. Apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan itu hanya satu saja? Ini perkara yang sangat aneh, kata mereka. Itu sudah sunatullah. Kalau orang itu mendakwakan tauhid, menerangkan kesyirikan, mengikuti dakwahnya Nabi dan Rasul, maka akan dimusuhi. Kok aja kaget, ya kan?
Ketika engkau mendakwahkan tauhid, menerangkan syirik, kowe engko delek-elek, ora usah kaget, kuwi lagu lama. Ojo kagetan kowe, ya kan? Walau kamu dakwah selembut sutra, wis bahasamu tak pilih sing paling melipir, lembah mandah andap asor, wis pokoke sing paling wapi. Ini nek kowe nerangke syirik geger. Percaya karmu, geger, wis ta. Ya geger geden iki pokoke. Nah, maka akan banyak orang yang memusuhi kamu. Tetapi ketika engkau meninggalkan dakwah tauhid, meninggalkan dakwah kesyirikan, ya kan, meninggalkan menerangkan kesyirikan, banyak nanti orang yang suka sama kamu. Oh, masya Allah, Zen itu Ustadz Zen, Ustadz yang top, Ustadz yang bagus, nggak pernah nyinggung syirik. Surapopo belah wedus, tinggu jin ya ben, nyembah kubur ya ben, tawaf ngubungi kuburan ya ben, tokno wae, engko kae wong seneng karo kowe. Tapi itu bukan dakwahnya Nabi dan Rasul. Justru orang yang mendakwahkan tauhid, menerangkan kesyirikan, yaitu mengikuti dakwahnya Nabi dan Rasul, nah nanti akan dimusuhi, dituduh macam-macam, mengkafir-kafirkan orang, dituduh teroris, dituduh pemecah belah umat. Lu kowe sing mari geger, mari kisruh kowe. Ayem-ayem apik-apik dadak terangke nek kowe syirik, akhire geger do padu. Lek kuwi dosa yang paling besar, perkara yang paling dimurkai Allah. Kenapa tidak kita terangkan? Justru harus diterangkan. Padahal sebenarnya para dai yang menerangkan perkara tauhid dan mengingatkan manusia dari kesyirikan, itu orang yang paling sayang kepada umat, orang yang paling sayang kepada umat manusia. Masa engkau melihat saudaramu berada di tengah rel kereta api, ada kereta mau lewat, engkau biarin saja? Sebenarnya tabrak sepur yogen gitu. Kamu lihat saudara kamu melakukan kesyirikan, kamu diam aja? Orang yang paling sayang itu orang yang menarik saudaranya dari malapetaka, bahaya yang besar. Maka dalam kitab tauhid diurutkan setelah Syekh menerangkan ke apa itu tauhid, keutamaan tauhid, bahaya syirik, lalu ada judul bab berdakwah kepada tauhid la ilaha illallah. Maknanya apa? Setelah engkau tahu keutamaan tauhid, setelah engkau tahu bahaya syirik, kamu jangan diem. Kamu ajak saudara kamu, teman-teman kamu, tetangga kamu untuk menjauhi kesyirikan, untuk mentauhidkan Allah. Nek kowe ngerti dalan yang swarga, aja mangkat dhewe. Kancamu tak tilapke, jenenge kowe ora fair karo kancamu. Kamu tahu jalan keselamatan, kamu berangkat sendiri. Mbokmu ora tok jak, dulurmu ora tok jak, tanggamu ora tok jak. Kancamu tak tilapke kowe nyang dhewe piye kowe? Kalau kamu tahu jalan kebenaran, jalan menuju surga, ajak tetangga kamu, ajak saudara kamu, ajak teman kamu. Itu orang yang paling sayang kepada umat, ya kan? Walaupun mereka nggak paham, ya kan? Akhirnya musuh kita, ya sudah, sabar. Namanya belum paham. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan ayat 63 itu, ya kan? Hambanya Allah ibadur rahman, kalau ada orang yang bodoh jelek-jelekin kamu karena belum tahu, qalu salama, sabar, jawab dengan ucapan yang mengandung keselamatan, selamat dari dosa, selamat dari membalas keburukan dengan keburukan, membalas kebodohan dengan kebodohan. Itu resikonya seperti itu. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita perhatikan agar jiwa kita itu menjadi jiwa yang sehat, yang bersih, betul-betul kita harus mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita bersihkan hati jiwa kita dari kotoran yang paling kotor, yaitu kesyirikan. Karena orang yang paling kotor hatinya yaitu orang yang menyekutukan Allah, sampai disebut Allah alladzina la yu'tuna zakah. Mereka orang musyrik itu orang yang tidak menunaikan zakat, mensucikan dirinya, maknanya tidak mentauhidkan Allah, tidak mengisi hatinya dengan keimanan. Tidak mengisi hatinya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, untuk meraih kesucian hati dan jiwa, ikhwah, kita betul-betul harus banyak berdoa, minta kepada Allah. Karena semuanya ini yang menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang menjadikan seseorang itu memiliki hati yang bersih,
Allah lah yang membersihkan jiwa seseorang, tentunya dengan asbab dan sebab, dengan sebab. Dalam seluruh perkara ini kaidah umum, kaidah penting ya, kita harus selalu memohon kepada Allah. Kita menginginkan sesuatu apapun, urusan apapun, jangan lupa berdoa, minta kepada Allah, karena semuanya yang menguasai adalah Allah Ta'ala. Bahkan perkara makan saja kita tidak akan bisa makan kalau tidak ditolong Allah Ta'ala, ya kan? Selesai makan kita dianjurkan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah memberi makan aku dengan makanan ini, memberi rezeki aku dengan makanan ini dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Seorang mukmin meyakini aku bisa makan karena diberi makan Allah, diberi rezeki Allah. Aku bisa makan karena diberi kekuatan oleh Allah. Kalau Allah nggak kuatkan aku nggak akan bisa makan. Makanan banyak, tapi aku sakit misalnya, nggak bisa makan. Demikian. Masalah makanan saja, seorang muslim, seorang mukmin selalu ingat, dia tahu bahwa semuanya yang ngasih itu Allah Ta'ala. Apalagi perkara yang sangat penting untuk meraih kesucian jiwa, bersihnya jiwa, kita sadar hanya Allah lah yang akan bisa membantu kita, menolong kita untuk membersihkan jiwa kita. Balillahu yuzakki man yasha. Surah An-Nisa ayat 49. Surah An-Nisa ayat 49. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah yang akan mensucikan, membersihkan orang yang Allah kehendaki. Ada yang Allah kehendaki dibersihkan hatinya dari noda-noda kotoran, ya kan? Ada Allah kehendaki orang yang hatinya kotor, tentunya dengan hikmah, keadilan Allah Ta'ala, dan tentunya semua dengan sebab. Dan bersihnya hati orang yang diinginkan Allah bersih hatinya, bersih hatinya itu, ya kan, dibersihkan dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Ketika kita mengetahui hanya Allah yang akan bisa menjadikan bersih jiwa dan hati kita, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan ketakwaan pada jiwaku. Wa zakkiha, sucikan, bersihkan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat yang sebaik-baik zat yang mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai dan mengatur hatiku. Engkau yang menguasai, yang memiliki dan mengatur jiwaku, ya Allah. Bayangkan Nabi selevel Nabi Muhammad SAW yang kita tahu bagaimana bersihnya jiwa dan hati beliau, tapi beliau selalu berdoa. Nah, apalagi kita, ya kan? Apalagi kita, lebih wajib kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah bersihkan jiwa kita. Hati kita itu kotor, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak kotoran-kotoran yang nempel di hati kita. Bicara ketok nu awak dhewe bruwet apa asline? Bruwet asline tenan. Ya kan? Untungnya Allah menutupi aib kita. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar Allah bersihkan jiwa kita, agar Allah berikan keistiqomahan hati kita untuk selalu taat kepada Allah, karena taatnya hati kita akan sangat berpengaruh dengan bersihnya hati dan jiwa kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk selalu mentaatimu, kokohkan hatiku untuk selalu berada di atas menjalankan agamamu. Ya kan? Itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rawahu Muslim. Nanti dicari doa itu dan kita amalkan,
kita baca setiap hari, kita selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan memiliki hati dan jiwa yang bersih. Walillahu yuzakki man yasha. Surah An-Nisa ayat 49 itu. Bahkan Allah lah, sebenarnya Allah lah yang membersihkan hati dan jiwa siapapun yang Allah kehendaki. Nah, bahkan di awal-awal khutbah ketika Nabi akan menyampaikan pelajaran, dia sering baca doa hadis ini, menyampaikan ucapan ini, riwayat Imam Muslim, ya kan? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, enggak ada yang bisa ngasih petunjuk kepada dia. Sebaliknya, siapa yang dikasih hidayah Allah, enggak ada yang bisa menyesatkan dia. Sebaliknya, siapa yang disesatkan Allah, enggak akan ada yang bisa ngasih petunjuk kepada dia. Hati itu berada di antara jari jemarinya Allah. Allah yang menguasainya. Muqallibal qulub. Allah itu zat yang membolak-balikkan hati. Maka kita harus selalu mohon kepada Allah agar memiliki hati yang sabit, yang kokoh, yang kuat dalam menjalankan syariatnya Allah. Hati yang kokoh dalam mentaati Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah jangan sampai Allah sesatkan. Ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama kita. Ini tersesat, hatinya menyimpang jauh dari jalan kebenaran. Bahkan Nabi berdoa minta agar hatinya ditetapkan dalam ketaatan. Apalagi kita kan demikian. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi? Siapa kita dibandingkan dengan para ulama? Betul-betul harus banyak berdoa. Nah, kita tambah satu perkara lagi yang akan bisa menjadikan jiwa dan hati kita itu bersih suci. Apa itu Al-Quran? Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran itu bagaikan air hujan. Al-Quran itu bagaikan cahaya. Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian. Al-Quran syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh. Perhatikan, syifa bukan hanya obat, penyembuh. Allah menyembuhkan penyakit yang ada di dada manusia dengan Al-Quran. Penyakit yang ada di jiwa dan hati manusia itu sebenarnya secara garis besar terbagi menjadi dua penyakit. Pertama, jenis penyakit yang namanya syahwat. Penyakit mengikuti keinginan hawa nafsu yang tidak benar, ya kan? Orang beda-beda syahwatnya. Ada yang syahwatnya lebih besar dalam masalah harta, pengen harta yang banyak, akhirnya cari harta yang haram. Pokoknya dapat duit yang banyak, entah dengan nyolong, entah dengan nipu, entah dengan korupsi, entah dengan bahkan cari pesugihan, waliyadzubillah. Ya kan? Termasuk penyakit syahwat, suka lawan jenis, akhirnya tidak memperhatikan syariatnya Allah, cari selingkuhan dan seterusnya, ya kan? Berzina dan seterusnya, waliyadzubillah. Bahkan homoseksual yang sudah masyhur juga di negeri kita ini banyak, waliyadzubillah. Mereka mengumbar hawa nafsu syahwat mereka, atau syahwat yang lainnya, perkara-perkara yang haram. Ini bisa sembuh ketika seseorang betul-betul membaca, mempelajari, mengikuti, mengamalkan Al-Quran. Ketika orang baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mempelajari maknanya, mengamalkannya, oh ternyata ini dosa, ancamannya berat, maka dia akan sembuh dari penyakit syahwatnya. Yang kedua, penyakit syubhat. Penyakit syubhat, kan? Penyakit dikarenakan apa? Kesalahan berpikir, salah faham, salah pikir. Dikiranya ini baik, benar. Termasuk kebid'ahan, itu sakit karena syubhat. Dikira itu ibadah amal soleh, padahal bukan ibadah dan amal soleh. Kalau itu ibadah dan amal soleh pasti sudah dilakukan Nabi, diajarkan Nabi, disampaikan Nabi kepada para sahabat, lalu diamalkan oleh para sahabat. Ternyata nggak pernah para sahabat melakukannya. Berarti itu bukan ibadah.
bukan amal soleh. Karena Islam telah sempurna, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi, nggak perlu dikurangi. Nabi orang yang paling amanah menyampaikan syariatnya Allah, nggak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Ma baqiya syai'un yuqarribu ila jannah ila qad buyyina lakum, kata Nabi. Tidak ada sesuatu yang menjadikan kalian dekat menuju surga melainkan sudah diterangkan kepada kalian. Amalan-amalan, ibadah-ibadah, kebaikan yang akan mengantarkan ke surga sudah diterangkan oleh Nabi. Enggak ada yang disembunyikan Nabi. Loh, kok ada satu amalan baru kamu mengklaim, kamu mengakui itu satu ibadah yang mulia, kamu ngasih label itu ajaran Islam, padahal enggak pernah dilakukan Nabi, enggak pernah diajarkan Nabi. Loh, kok bisa? Apa berarti Nabi nggak tahu ya? Nggak mungkin. Masa ada ibadah amal soleh Nabi nggak tahu? Nabi sebenarnya tahu, tapi nggak. Loh, kenapa kalau Nabi tahu kok nggak mengamalkannya? Kok nggak mengajarkannya kepada para sahabat? Atau kamu berani mengatakan ada satu kebaikan yang disembunyikan Nabi, nggak disampaikan kepada umatnya? Waliyadzubillah. Ya kan? Penyakit syubhat ini pun akan sembuh dengan Al-Quran. Ketika engkau membacanya, mengkaji maknanya, memahaminya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, baca tafsirnya para ulama yang menyampaikan pemahaman mereka, tafsirnya Imam Ibnu Katsir, tafsirnya Imam At-Tabari, ya kan, Al-Qurtubi, atau yang lainnya, tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ulama yang mutaakhirin, ulama yang sekarang, maka engkau akan sembuh dari penyakit syubhat. Nah, penyakit-penyakit ini, entah itu mengikuti syahwat hawa nafsu yang haram atau mengikuti kebid'ahan, ini akan mengotori hati. Akan mengotori hati. Ingat tadi, perkara yang akan mengotori hati itu kemaksiatan, kotoran hati. Nah, akan sembuh dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu hudan, petunjuk, rahmat bagi kaum mukminin. Maka ikhwah, ketika kita ingin memiliki jiwa hati yang bersih, hendaklah kita tidak berpisah dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Hendaklah Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, kita gali kandungan maknanya, lalu kita jadikan Al-Quran itu jadi imam, pedoman, undang-undang hidup kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab suci kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka itulah orang yang beriman kepada Alkitab. Orang yang beriman kepada kitab sucinya Allah, orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Termasuk rukun iman, al-iman bil kutub, iman kepada kitab suci. Orang Islam wajib iman kepada Al-Quran. Apa maksud iman kepada Al-Quran? Orang yang yatlunahu haqqa tilawati, orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud haqqa tilawati? Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan disampaikan oleh para ulama, tidak hanya sekedar membaca lafadznya dengan baik dan benar, tapi yang dimaksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan adalah memahami isi kandungan Al-Quran, memahami maknanya, lalu mengimaninya, lalu mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu haqqa tilawati. Bukan hanya Al-Quran sekedar dijadikan bacaan yang indah tapi nggak dipelajari maknanya. Betul, kita disunahkan mempelajari membaca Al-Quran dengan suara yang terindah yang kita miliki, dengan bacaan yang benar. Maka kita belajar tajwid, kita belajar tahsin, bahkan kita belajar bacaan Al-Quran yang sanadnya nyambung sampai ke Nabi. Kita belajar kepada guru-guru yang punya sanad bacaan sampai nyambung ke Nabi. Tapi tidak berhenti sampai di situ.
Kalau cuma sekedar baca lafadznya Al-Quran dengan baik dan benar, meninggalkan mempelajari maknanya, itu bukan yatlunahu haqqa tilawati. Tidak termasuk orang yang disebut Allah baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Para sahabat itu Pak, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad asar ini. Beliau menyampaikan, dulu kami para sahabat belajar Al-Quran itu belajar 10 ayat. Kami baca, diajarkan Nabi dibaca, dengarkan Nabi, langsung ditasmi' sama Nabi, ya kan? Ditasmi' sama Nabi. Oh, bacanya ini, baca dengan baik dan benar. Lalu diterangkan maknanya 10 ayat itu. Betul-betul difahami 10 ayat itu maknanya apa, kandungan makna ayat tersebut apa, hukum-hukumnya apa, gimana cara mengamalkannya. Kami tidak akan menambahnya sebelum kami betul-betul memahaminya. 10 ayat baca, dihafalkan, difahami betul maknanya sampai paham betul, baru nambah lagi 10 ayat. Terus seperti itu para sahabat, sehingga ketika mereka hafal Al-Quran, Masya Allah, bukan hanya sekedar hafal lafadznya, tetapi betul-betul memahami kandungan dan maknanya. Ini haqqa tilawati. Dan akan datang satu zaman orang berlomba-lomba memperbagus bacaan Al-Quran tetapi meninggalkan pelajari maknanya. Jangan sampai seperti itu, ya kan? Antum pernah dengar kisahnya Abdurrahman ibn Muljam? Tahu siapa dia? Abdurrahman bin Muljam, ini baca bin Muljim. Siapa dia? Dia orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ali jelas ahli surga, dia bunuh, dia kafirkan. Kamu tahu siapa ini Abdurrahman bin Muljam yang bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib? Dia orang yang hafal 30 juz ngelotok. Dia yang ngelotok, kan? Ngelokop, dia orang ngelotok. Dia apa? Jadi guru Al-Quran di zamannya Umar bin Khattab. Ditunjuk oleh Umar untuk menjadi guru Al-Quran, Abdurrahman bin Muljam. Wah, jangan tanya tajwidnya, jangan tanya tahsinnya, sanadnya pendek sekali, jelas dengan Nabi. Itu zamannya sahabat. Nabi ngajar sahabat, sahabat ngajar murid-muridnya. Lah guru lewat ping pindho to kuwi. Lah nek kowe saiki sanadmu iki nyambung tekan Nabi ki wong pira kira-kira hitungan? Dan itu pun sebenarnya belum dites betul. Sekarang banyak yang mutasahil, sanad, punya sanad bacaan Al-Quran nyambung ke Nabi, tapi kok bacaannya aneh ya, bacaannya nggak masuk jani. Banyak yang mutasahil, bermudah-mudahan kan, dalam mencari sanad, belum dites betulan itu, ya kan? Kalau dites tenanan misalnya ada musabaqah, bluk, ya kan? Masuk weora, ya kan? Masya Allah. Ini Abdurrahman bin Muljam pendek sekali, sanadnya jelas, qiraahnya, bacaannya sama Nabi. Itu zamannya Umar, kan demikian. Tapi lihat, karena salah memahami Al-Quran, kan demikian, dia melakukan dosa yang sangat besar, mengkafirkan ahli surga, bahkan membunuh ahli surga Ali bin Abi Thalib. Kan demikian. Maka haqqa tilawati, yatlunahu haqqa tilawati, baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Dan yang disebut ahli Quran itu bukan hanya orang yang pandai baca Al-Quran, menghafal 30 juz. Kata Ibnu Qayyim, bisa melepaskan huruf-hurufnya seperti lepasnya anak panah, sret, wah, lihai, mahir. Tapi dia enggak memahami maknanya. Bukan itu ahli Quran. Ahli Quran yang menjadi ahlullah, khasatullah, keluarga Allah, manusia pilihan Allah, itu orang-orang yang betul-betul memahami kandungan makna ayat-ayatnya Allah, mengimaninya, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, mendakwahkannya. Itulah ahli Quran yang sebenarnya. Agar hati kita bersih, hati kita jernih, jiwa kita bersih, kita obati kotoran, penyakit yang ada di hati kita dengan Al-Quran. Gimana caranya? Antum pelajari Al-Quran, antum baca betul. Bukan berarti saya nanti gebosi wis kerasa sinau tahsin tajwid, salah, bukan. Jangan salah paham. Sekarang banyak salah paham. Nah, tetap kita anjurkan, kita sama-sama belajar tahsin, sama-sama belajar tajwid yang benar. Bahkan anak-anak saya sekolahkan juga di pondok-pondok tahfidz, ya, sudah hafal
selesai hafalan 30 juz dengan bacaan yang cukup lumayan, kan demikian. Sudah ditunjuk untuk mengimami di beberapa masjid. Tapi ada kewajiban yang jauh lebih besar, yaitu kita terus thalabul ilmi, mempelajari makna Al-Quran. Karena itu makna haqqa tilawati, baca Al-Quran yang sebenarnya, yaitu mempelajari maknanya, kandungannya. Ingat, pelajari dengan pemahaman yang benar, pemahaman sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita mengikuti para ulama ahli tafsir yang menerangkan penjelasan mereka. Dan Masya Allah, alhamdulillah, tafsirnya sudah banyak sekali. Untuk baca tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Wah, gundulan tak rasa maca. Belajarlah kepada para asatid yang menyampaikan penafsiran mereka. Karena dengan Al-Quran akan sembuh penyakit kotoran yang ada di jiwa dan dada kita. Hadza wallahu taala alam bisawab. 3 perkara dulu ikhwah yang kita sampaikan. 3 perkara yang akan bisa menjadikan bersih jiwa dan hati kita, mentauhidkan Allah Ta'ala, lalu banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu kita betul-betul mempelajari Al-Quran, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yaitu betul-betul mempelajari, memahami kandungan makna isi Al-Quran. Dan masih ada banyak beberapa perkara yang akan bisa menjadikan hati kita itu menjadi hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat dari noda dan kotoran hati. Insyaallah nanti bisa pelajari di waktu yang lain. Hadza wallahu taala alam bisawab. Naktafi lahuna. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.